Kita kalau sudah fokus kepada salah satu, misalnya kita sebagai karir, pasti ada ketimpangan di rumah tangga. Kalau kita fokus kepada rumah tangga, pasti ada ketimpangan di karir. Nah, bagaimana bisa berjalan supaya bisa seimbang antara karir maupun sebagai ibu rumah tangga, yang saya bilang tadi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Salam sejahtera buat kita semua, para sahabat humas di luar sana. Ketemu lagi kita di acara podcast presisi Polda Sulawesi Tengah. Jangan lupa podcast ini disiarkan langsung di IG, di Facebook, dan di YouTube dengan nama YouTube Podcast Presisi Polda Sulteng. Jangan lupa untuk di-share, like, komen, dan pastinya subscribe, itu gratis loh. Hari ini podcast kita sangat spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena narasumber kita juga spesial. Beliau-beliau ini adalah wanita-wanita pilihan yang bertugas di lingkungan para polisi pria. Ini dia polisi wanita Polda Sulawesi Tengah. Beri tepuk tangannya dulu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Luar biasa Ibu Dwi. Bagaimana? Luar biasa. Alhamdulillah. Sahabat Polri pasti nih bertanya-tanya, kenapa ada ibu-ibu cantik ini di podcast presisi? Karena pasti kalian bertanya, karena apa? Tenang, karena para poluan akan merayakan hari jadi ke-75 yang tepatnya jatuh di tanggal 1 September. Tapi sebelum kita lebih jauh mengenal para ibu-ibu cantik ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita mengenal para ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Mulai dari ibu yang luar biasa ini, Ibu Ati, boleh silakan mengenalkan diri Ibu ke sahabat Polri di luar sana. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dimanapun pendengar berada. Pada kesempatan hari ini saya diundang oleh podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah, di mana tadi memperkenalkan diri ya. Siap. Katanya kalau tidak Kenal maka tak kenal, sayang, Bu. tak sayang. Biar ini sahabat Polri biar sayang sama kita, Bu. Oke, kenal, sayang dan kenal gitu Iya ya. betul Ibu. Ya, terima kasih Bribka Nila. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Esriatin DC, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pangkat saya Ajun Komisaris Besar Polisi. Kemudian saya sehari-hari bertugas sebagai PSK Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah, dan juga merangkap sebagai Pakor Poluan Polda Sulawesi Tengah dan jajaran. Sebelum saya lanjut, bahwa saya juga menyampaikan saya juga pernah menjabat jadi Kapolsek. Wow. 2 kali, Kapolsek Kulawi dan Kapolsek Palu Timur. Kemudian saya pernah ditugaskan, dipercayakan oleh pimpinan menjadi Wakapolda, Wakapolres Lubuk Banggai, seperti itu, Mbak Jabatan Nila. strategis Bu juga Iya, ya. jadi seperti itu, kita itu memang wanita-wanita yang mampu harus bersama-sama dengan polisi laki-laki, seperti itu. Terima kasih Ibu. Ibu tadi jabatannya Ibu selain Kasubdit 1 sebagai Ibu Pakor. Mungkin sahabat Polri di luar sana ingin tahu Bu, apa sih Pakor itu Ibu? Mohon dijelaskan. Ya, Pakor itu adalah perwira koordinator dalam hal ini untuk mengkoordinir poluan-poluan baik ada di Polda maupun ada di Polres jajaran. Apabila ada sesuatu, mungkin ada yang perlu dikoordinasikan, ada kendala-kendala ataupun pembinaan yang akan dilakukan terhadap poluan-poluan itu, maka kamilah yang dituakan untuk menjadi perwira koordinatornya, seperti itu Mbak Nila. Secara tidak langsung Ibu bagi para poluan-poluan Polda Sulawesi Tengah Bu ya,
Baik Ibu. Dan satu lagi tadi saya tertarik dengan jabatannya Ibu sebagai Kasubdit 1 di Tres Narkoba. Jadi selalu berurusan dengan penyalahgunaan narkoba juga dong Bu ya? Iya. Betul sekali Bu ya. Baik, kita akan ke narasumber yang kedua. Ini tidak kalah cantiknya juga. Mungkin sahabat Polri kalau melihat seragam Ibu ini pasti sudah sering lihat Ibu ini sering berjaga di jalan untuk gatur. Boleh Ibu memperkenalkan diri kepada sahabat Polri kita di luar sana? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya diundang di podcast Presisi. Ini merupakan suatu kesempatan perdana dan merupakan ya hal yang sangat luar biasa bagi saya gitu ya. Siap Ibu. Ya, jadi saya dengan AKP Dwi Trindharningrum, sarjana hukum, magister hukum. Kebetulan saya sekarang dipercaya untuk menjadi ketua panitia hari ulang tahun Polwan ke-75, dan sehari-hari saya sebagai PAUD DPKB Ditlantas Polda Sulawesi Tengah. Siap. Ya. Ternyata Ibu Dwi ini memiliki senyum yang sangat ramah ya. Jadi kalau sahabat Polri di luar sana kalau lihat Ibu di lagi gatur jangan ragu untuk nyapa Ibu. Karena Ibu kayaknya sangat ramah sekali dengan senyumnya yang sangat ramah. Terima kasih Ibu atas perkenalan ini. Oke, kita sudah mengenal para narasumber kita hari ini dan kita akan lebih menggali dan mengetahui lagi tentang polisi wanita, khususnya Polwan Polda Sulawesi Tengah. Tapi kita break dulu dan kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Baik, kembali lagi dengan kita di sini dengan narasumber kita. Kita akan bertanya soal seputaran Polwan, khususnya Polda Sulawesi Tengah ya. Saya ingin bertanya nih ke kedua narasumber kita ini tentang tugas-tugas kepolisian. Dimana kan Polwan itu Bu dituntut untuk seperti polisi pria pada umumnya kan. Dimana di sisi lain ini kan ya, Polwan itu kan adalah seorang ibu juga. Jadi bagaimana itu bisa balance atau antara tugas dan seorang ibu itu berjalan bersamaan. Mungkin saya bertanya kepada Ibu Pakor dulu Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik. Memang tidak mudah ya membagi peran sebagai wanita karir dan sebagai kodrat sebagai seorang perempuan yang memang harus bertanggung jawab juga kepada rumah tangga. Menurut saya, yang saya alami ini selama ini, memang kita fokus yang harus kita prioritaskan mana, ya, rumah tangga dan karir, tugas, ya. Kalau menurut saya kita kalau sudah fokus kepada salah satu, misalnya kita sebagai karir, pasti ada ketimpangan di rumah tangga. Kalau kita fokus kepada rumah tangga, pasti ada ketimpangan di karir. Nah, bagaimana bisa berjalan supaya bisa seimbang antara karir maupun sebagai ibu rumah tangga, yang saya bilang tadi tidak mudah. Nah, saya bagaimana memanage kehidupan keluarga saya maupun kehidupan karir saya. Di sini memang sangat penting. Kalau saya sendiri yang akan melakukan itu saya tidak akan Harus ada bisa. dukungan, Ya, harus Bu, ya. itu yang penting. Itu dukungan dari siapa? Ya dari suami yang utama, keluarga, Ya. kemudian lingkungan juga. Nah, itu yang bisa mendukung itu sehingga karir kita juga bisa berjalan dengan baik, rumah tangga juga harus berjalan dengan baik. Karena kalau tidak, itu pasti akan timpang. Nah, di sini sangat penting peran suami dan keluarga. Nah, di sini saya mencoba untuk memanage bagaimana peran saya sebagai, kalau pada saat di rumah saya juga harus kembali seperti ibu rumah tangga. Saya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian pada saat di kantor, ya saya fokus pada karir saya gitu kan. Nah, di mana juga saya bisa memberikan pengertian kepada suami dan anak-anak saya ataupun orang tua saya, ya, bahwa apapun itu saya sudah berkomitmen menjadi seorang polisi wanita. Berarti saya juga harus fokus pada kegiatan karir saya, dan itu sangat didukung
Itu kalau tidak didukung oleh suami ataupun anak, ya pastilah saya bilang tadi Iya, pasti timpang. pasti Ya. timpang, Ibu. Pulang kantor kita sudah capek-capek misalnya, sampai di rumah Suami mukanya suami marah-marah, loh kenapa belum Marah-marah. pulang? Apalagi Belum. kita waktu saya cukup lama di penyidik ya. Ya. Penyidik itu cukup Wah, lama. penyidik Bu ya. Ya, saya penyidik cukup lama. Di situ saya harus berhadapan dengan istilahnya orang yang harus kita lakukan pemeriksaan dan seterusnya. Ya. Kadang-kadang tengah malam Tengah atau malam, sore, ya. bahkan Tindak kejahatan kan tidak Ya, mengenal waktu, Bu. ya, tidak Benar. mengenal waktu. Nah, itulah yang harus kita keluarga pahami. Betul. Nah, seperti yang yang kita selalu dengar, kalau kesuksesan seorang laki-laki itu ataupun laki-laki itu kan ada Wanita yang hebat, hebat di di belakang. belakang. Nah, kalau saya kesuksesan saya adalah ada laki-laki yang hebat di Wah, belakang saya. semoga Nah, Bapak ibu suami dari Ibu nonton Ya, podcast ini ya. Ya, dan- Jadi suatu semangat buat Bapak. ya, dan anak-anak saya juga harus saya berikan pengertian bahwa semua harus mandiri. Betul. Yang Ibu, mereka ya. bisa kerjakan ya silakan kerjakan. Kalau saya harus mengerjakan semua, saya tidak akan bisa. Dan yang paling utama dalam kehidupan keluarga saya adalah saya tanamkan masalah agama kepada anak-anak saya. Nah, sehingga dengan seperti itu kita bisa berjalan. Betul, Ya, betul. kalau mau ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita hanya fokus di rumah tangga, ya pasti karir kita akan tumpang tindih, tidak Bu ya. tidak akan Tidak seperti akan apa yang kita berjalan, harapkan, tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena memang seperti itulah yang saya Harus balance Bu ya, balance. bersamaan Butuh jalannya. proses. Proses, benar. Tidak semuanya itu Betul. butuh pengorbanan dan Pasti ada percikan-percikan kecil Ya, amarah, pasti. tapi dimengerti ya Bu ya. seperti itu ya. Iya, terima kasih Ibu. Dan kita tahulah sama dengan Ibu Dwi. Ini kedua narasumber ini termasuk senior saya ini. Ibu Dwi kita kenal ya, namanya orang Ditlantas atau personil Ditlantas itu pasti jam 6 sudah apel dan setengah 7 sudah berdiri Bu ya di jalan untuk melakukan pengaturan. Ibu bagaimana tuh memanage semua antara pekerjaan dengan sebagai ibu? Silahkan Ibu. Ya benar, ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa Ya. ya, bahwa kita semua pasti melewati suatu proses dan tentunya kita pasti punya kiat-kiat. Ya, yang kalau saya tuh yang pertama adalah kesehatan ya. Ya, Karena dengan sehat itu kita pastinya akan bisa melakukan semua kegiatan. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa ini harus selalu, karena di atas segalanya itu ya, ya, doa. betul Ibu. Kemudian dukungan Dukungan. ini otomatis dari suami, anak-anak, orang tua. Yang kebetulan saya memang selalu berada jauh dari orang tua, karena selalu melalang buana kemana-mana. Kemana? Yang Termasuk kebetulan Ya. kebetulan suami saya adalah polisi juga, dan beliau kebetulan juga menjadi Kabid Humas Wah, di Polda Sulteng. kebetulan Nah, ini. ini merupakan beliau ini sangat-sangat mendukung karir saya, semua kegiatan yang kami lakukan. Tapi tentunya semuanya itu perlu pengorbanan ya. Jadi saling membantu sehingga semua kegiatan itu bisa berjalan. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak itu kan bagaimana kita. Kalau kita bisa mendidiknya mandiri, bisa berikan pengertian, semua dia kerjakan dengan baik, pastinya semua akan baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, jadi sepertinya keluarga itu adalah support system yang Support terbaik system ya yang baik. untuk mendukung juga karir. Jadi Ya, kemudian terakhir mungkin juga kita harus pintar-pintar mengatur waktu ya, mengatur Betul. waktu Oh, ya. dengan semua kegiatan kita, karena kita ini adalah memegang peran ganda ya, sebagai polwan, sebagai ibu, juga sebagai istri. triple job Bu ya. Triple job. Triple job. Jadi kita harus bisa atur. Jadi dinikmati bahwa rutinitas ini akan membawa kebaikan untuk kita. Amin. Dan pasti ada hikmahnya. Amin. Saya kira demikian. Iya, terima kasih Ibu. Saya sekarang mau beralih ke Ibu Pakor lagi nih. Tadi kan Ibu menjabat sebagai perwira koordinator atau sebagai Pakor. Sebagai Pakor itu bukan mengatur nih seluruh Polwan Polda Sulteng sampai di jajaran. Itu kalau boleh tahu Bu, jumlah Polwan se-Sulawesi Tengah itu berapa Ibu? ya untuk keseluruhan ya dari Polda dan Polres jajaran itu kita berjumlah 356 personil. Untuk Polda Sulteng dan jajaran seperti itu 356 dengan berbagai
berbagai apa namanya jabatan-jabatan yang diemban oleh rekan-rekan Polwan yang ada di jajaran maupun yang ada di Polda Sulawesi Tengah, seperti itu Mbak Dina. Oke, jadi cukup banyak juga ya Bu ya, ngatur segitu banyaknya Polwan sepolda Sulteng yang tersebar juga di jajaran. Baik, karena ini hari jadi Polwan ya yang ke-75, saya ingin tanya karena Ibu Dwi ini adalah Ketua Panitia Hari Jadi Polwan ke-75 untuk tahun ini Bu ya, diberi kesempatan. Ibu sebagai Ketua Panitia Hari Jadi Polwan ini, apa tema yang diangkat untuk tahun ini Ibu? Ya, baik. Temanya adalah Polri Presisi untuk Negeri, Polwan siap mendukung, pemilu damai menuju Indonesia maju. Ya, itu. Tetap mendukung pemilu Bu ya? Ya. Jadi diharapkan itu Polwan dapat mendukung pemilu tuh aman, damai, berkualitas, kemudian tertib dan sejuk. Sehingga dapat terselenggara seluruh tahapan pemilu 2024 ini ya dengan aman tadi, kemudian damai, berkualitas, tertib dan sejuk. Amin. Kata-kata sejuk itu kayaknya pas banget Bu ya buat para wanita karena kalau lihat wanita sejuk ya alhamdulillah ya. Sejuk, mudah-mudahan pemilunya sejuk juga Bu, lihat para polisi-polisi wanita yang mengemban tugas di dalam pemilu ini. Saat ini lagi Bu, soal persiapan nih. Persiapan kan ini mau hari jadi Polwan, tentu pasti ada persiapan-persiapan yang cukup panjang yang dilakukan. Ibu melakukan persiapan itu apa saja? Terus siapa saja yang mendukung Ibu dalam mengatur persiapan Hari Jadi Polwan yang ke-75 ini? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kami lakukan adalah membentuk kepanitiaan ya. Kemudian membuat rencana kegiatan, rapat-rapat. Tentunya ada para ketua seksi dari semua kegiatan. Nah, di mana kegiatannya itu yang pertama kami lakukan adalah bakti kesehatan. Oh iya. Ya, bakti kesehatan dan bakti sosial. Nah, ini kita lakukan di tempat tinggal perkampungan kumuh yang di daerah Jalan Biromuli Selatan. Birobuli Ya, Selatan. ya, Birobuli Selatan. Tepatnya itu di Jalan Kijang. Oh iya, Ya, Kijang. di situ kita melakukan pelayanan masyarakat, itu memberikan kesehatan, memberikan obat-obat, memberikan obat, kemudian vitamin dan memberikan sembako kepada orang yang tidak mampu. Iya. Kemudian bakti kesehatan juga kita lakukan di lapas. Oh iya. Di lapas perempuan dan Lapas perempuan. anak. Iya. Ya, kelas 2 di Desa Maku, Kecamatan Dolo. Iya, Kabupaten di Sigi. Iya, Sigi, Ya, di di Sigi situ kita Gromaru. juga memberikan pengobatan, juga pemberian bingkisan. Oh, buat para tahanan perempuan dan anak Bu ya. Anak. Oh, baik. Kemudian yang kedua adalah Anjang Sana. Ini kita melakukan Anjang Sana ke silaturahmi ya, ke purnawirawan Polwan, kemudian kepada Polwan yang sakit menahun. Untuk purnawirawan ini ada 10. Wah, sudah banyak ya Bu ya. Banyak, sudah sesepuh kita. Kemudian yang ada 1 yang sakit menahun. Ini. Jadi ini untuk ya kita untuk memberikan motivasi untuk yang sakit supaya bisa sembuh kembali. Biar semangat juga Ibu dalam menjalani hidup ya Bu ya. Kemudian untuk yang purnawirawan kita bisa menjaga silaturahmi. Betul Ibu. Mungkin saran-sarannya para sesepuh ini bisa betul. kita menjadi lebih polanya lebih baik lagi, lebih jaya lagi. Jaya lagi deh, ya benar Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah Polwan Go to School. Oh iya. Polwan Go to School ini kita lakukan ada di SMP Negeri Madani dan SMA Negeri Madani. Nah, di situ kita memberikan ceramah ya, bagaimana memanfaatkan media sosial. Iya betul Bu, betul. Bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, mengingat banyak sekali Bu ya, yang menyalahgunakan media sosial, apalagi anak-anak Bu ya. Iya. Dan share aja. Betul. Padahal belum tahu kebenarannya. Nah, ini kan berbahaya. Jadi makanya kita perlu memberikan ceramah-ceramah itu dengan harapan ya
diharapkan tuh timbul kesadaran guru dan siswa. Oh iya, harus Untuk ada bijak. saling mengawasi Ya, dan saling betul. memperhatikan Untuk lebih bijak lah Iya. dalam bermedia sosial. bermedia sosial. Kemudian Betul, kita lanjutnya adalah go to kampus di Oh, Setia. kampus juga jadi sasaran, kampus Bu, ya? juga. Tapi mungkin ceramahnya beda. beda sedikit, agak sedikit lebih dewasa gitu, Bu, kan, ya. dewasa. Jadi Iya. situ ceramahnya tentang kekerasan seksual. Oh iya, Ya, benar-benar, betul-betul. Karena sudah dewasa. Ya, udah segmennya anak dewasa, Iya, Bu, ya, betul. segmennya anak dewasa. Kemudian lanjut kita ke donor darah. Nah, kita melakukan Oh, iya. donor darah juga di Gedung Torabello di Poresta. Di situ kita yang mengikuti adalah semua Polwan, kemudian ada Wan TNI, ada juga Bayangkari, kemudian ASN dan anggota Polri. Oh Nah, iya. itu kita lebih kurang 100 kantong kita harapkan itu. wow. Alhamdulillah itu terpenuhi. Amin. Ya. Alhamdulillah. Kemudian kita melakukan juga bakti sosial. Nah, ini bakti sosial di Panti Jompo. Oh, panti jompo, Ya, Bu. ya. Ini harapannya adalah kita bisa peduli ya, memberikan rasa bahagia kepada orang tua. Orang tua, ya, Nah, yang jadi merindukan yang sosok hari jadi, anak ya, gitu. dengan hari jadi ini kita bisa terasa gitu. Iya, iya, Bisa betul, Bu. merasakan bahwa Berbagi, kita ya. berbagi. Nah, itu kita memberikan bingkisan Ya. juga. Kemudian bakti religi. Bakti religi kita ke masjid, kemudian ke gereja, ke pura dan wihara. Kita membersihkan. Oh, Itu membersihkan semua semua. turun. Poluan turun, ya. Semua turun. Jadi dibagi-bagi ke Bagi gereja, masjid, ke ya. masjid, ke pura, semuanya dapat Betul. andil. Jadi semua melaksanakan kegiatan kurve. Wah. Ya. Kemudian setelah itu kita olahraga bersama. Oh Nah, ya, olahraga bersama kemarin, ini Bu, olahraga ya. bersama ini dilaksanakan di Mapolda. Aha. Dan diikuti oleh Bayangkari, Wan TNI, ASN, Teman-teman sejawat, Bu, ya, diundang juga untuk merasakan. benar, dengan anggota Polri. Ya. Ya. Di situ ya diharapkan kita bisa menjaga lah atau mempererat ya silaturahmi antara Polwan, Bayangkari, Wan TNI dan ASN. Wah. Juga staf Polda lainnya. Betul. Kemudian kita ke ziarah. Oh, ziarah. Ziarah di Oh, Taman ya, Makam kemarin. Pahlawan. Ya, ini di TMP Tatura. TMP Palu, Tatura, ya. iya. Ya, itu diikuti semua Polwan. Poluan, Bu, ya, juga, ya. Ikuti. Ya, dan harapan itu kita rasa syukur, Iya, betul. nambah Ibu. rasa syukur dan penghargaan kepada para Pahlawan. Kemudian yang berikutnya adalah Gaturli, penjagaan, pengaturan dan patroli. Wah, Ya. ini jobnya Ibu Nah, langsung, ya. kebetulan ini bidang kita ya. Ya, bidang lalu lintas gitu, Bu, ya. Jadi itu ada 14 titik yang Banyak, Bu, ya? Nah, Banyak karena semua sekali. Polwan turun. Oh, turun Poluan. Semua turun. Sabara, Brimob, Brimob ya. turun semua, Turun Bu, ya. semua. Jadi Semuanya. mereka juga ikut gatur, Bu, ya. Ikut. Wah, Wajib. 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 Biar tahu juga, Bu, gimana Iya. cara mengatur dan bagaimana cara berdiri di Betul. jalan untuk Karena kita mengatur. memberikan rasa aman tadi. Betul, Ibu, Jadi betul. makanya turun di jalan semuanya, semua mobil-mobil kita turunkan. Jadi kita bikin heboh itu. Bikin kan. heboh. Hari Ya. apa ini Poluan pada turun Ya. semua gitu kan. Jadi masyarakat merasakan. Merasakan gitu. Alhamdulillah dengan adanya kita itu yang kemarin sempat kita di pasar. Begitu Hmm. ngeliat Polwan berdiri, langsung putar balik. Ya pasti yang putar balik yang nggak pakai helm, Bu. Ya, pastinya. Pastinya yang pakai helm. Pastinya. Pastinya Jadi, pakai helm. Terasa itu. Terasa. Ya, Iya. alhamdulillah. Tapi nanti kita akan melaksanakan lagi mungkin antara tanggal 31 atau tanggal 1. Wah. Nanti kita akan ulang lagi. Gatur lagi, Bu, ya. Gatur lagi. Oke. Kayaknya saya juga pengen Ya. turun, Bu, pengen merasakan gatur. Harus. Iya, siap, Ibu. Siap. Ya, saya kira itu. Kemudian berikutnya kita ada lagi webinar. Oh, Tapi webinar. itu akan dilaksanakan tanggal 29. Oh, ini ya. untuk Masih menunggu, Bu, ya? Ya, masih menunggu. Peningkatan kompetensi Polwan lah. Oh, Di, gitu. pelayanan PPA, kemudian TPPO yang lagi marak-maraknya sekarang. Iya, betul, Ibu. Yang Kemudian jadi perhatian, Bu, ya. Lagi perhatian. Tidak pidana pemilu juga yang lagi Iya. ya sekarang lagi mulai ya. Mulai. Pemilu, Betul, Ibu. negosiator dan pemilu, negosiator dan misi internasional. Wah. Yang terakhir nanti di acara tanggal 4 September kita akan melaksanakan syukuran. Oh, puncak acara. Puncak Puncak acara. acara. Wow, Ya, acara puncak. syukurannya. Jadi
itu sudah dari sekian banyak rangkaian Ada Ibu. satu lagi. Oh, ada satu Nah, lagi. ada Wah. lagi Oh, satu. Polwan emang luar biasa Tanggal- ini. Tanggal 5 September itu akan diadakan Zoom. Oh, Zoom. Dalam rangka Hmm. HUT ini juga Wow. yang dipimpin oleh dari Mabes ya. Wah, dari Mabes. Ya. Jadi kepala koordinator Polwan seluruh Indonesia, Bu ya. Ya, seluruh Indonesia. Wah. Jadi kita bisa melihat Pakor semua. Ya. Jadi itu semua rangkaiannya, Bu. Rangkaian kegiatan Wah, luar biasa. banyak sekali Bu rangkaian. Boleh tahu ini rangkaiannya kegiatan ini dimulai dari kapan, Bu? Ya, mulai bulan Juli. Wow, Ya. lama sudah lama sudah ya, Bu ya. berjalan, iya. Sudah 2 bulan, masuk 2 sudah. bulan, Pak. Dan saya lihat dari seluruh rangkaian ini semuanya bersentuhan dengan masyarakat, Bu Dengan ya. masyarakat. Jadi Ya, karena secara tidak langsung Polwan ini ingin merayakan ulang tahun, tapi ingin masyarakat juga merasakan. Wah, Ya, kalau saya bilang keren deh Polwan. Amin. Keren Polwan. Oke, baik sahabat Polri di luar sana, kita sudah banyak bertanya-tanya kepada narasumber kita, kepada senior saya juga. Kita akan melanjutkan lagi segmen pertanyaan ini setelah iklan yang berikut ini. Sahabat Polri yang berada di mana saja, masih bersama kami Podcast Presisi Polda Sulteng, masih bersama dengan narasumber kami, para senior-senior saya dan polwan-polwan Polda Sulawesi Tengah. Kita akan menggali lagi atau ingin mengetahui lagi lebih banyak apa sih tugas polwan, di mana sih polwan bertugas. Ayo kita bertanya kepada narasumber. Saya ingin bertanya kepada Ibu Pakor nih dulu nih. Ibu kan sekarang polwan itu juga kan bertugas nih sebagai bukan sebagai, maksudnya dia bertugas layaknya polisi pria. Jadi pasti ada jabatan-jabatan yang diisi oleh pria tapi diisi juga oleh para personil polwan. Boleh Ibu sebutkan, rasa penasaran kami mungkin polwan yang bertugas di jabatan-jabatan strategis, Ibu. Silahkan. Iya, baik. Seperti apa yang saya sampaikan tadi itu bahwa Polwan juga sekarang sudah sama-sama dengan polisi laki-laki, bahwa jabatan-jabatan strategis sekarang sudah banyak diemban oleh polwan-polwan juga. Salah satunya juga sekarang ada Wakapolres Sigi. Oh iya, Itu kan- Wakapolres Sigi. Ya, itu Ya. Wakapolres Sigi, kemudian ada Kabak Jarlat, itu di SPN juga sudah menjabat sebagai jabatan strategis. Kemudian ada Kapolsek Banawa ya. Oh, Nah, oh yang ini Bu ya, yang memimpin acara Jadi dan komandan komandan kemarin, kemarin. tanggal 17 Agustus. Wah, satu-satunya Polwan di Polda Sulteng ini yang Ya. memimpin upacara bangga gitu. itu kemudian ada yang jadi mendukung pada pemilu damai di sini ya, untuk menuju Indonesia maju. Ya, Nah, itu kita harus mempersiapkan diri apa ya, dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas personil polwan-polwan. Iya, betul. Seperti itu, dengan cara ya kita lakukan latihan, belajar, mencari pengetahuan dengan ada kan pimpinan sekarang memberikan kesempatan untuk rekan-rekan polwan untuk mengembangkan kemampuan diri masing-masing, kuliah dan seterusnya. Seperti itu. Pimpinan juga membuka peluang Bu ya. membuka peluang. Jadi pimpinan pun tidak ragu-ragu untuk memberikan jabatan-jabatan Ya. strategis itu Ya. karena sudah melihat kemampuan. Ternyata bahwa perempuan dan laki-laki tidak ada beda. Tidak beda, sama. Hanya ya. apakah perempuan punya kemampuan, kualitas, mau menerima jabatan itu. Betul. Jabatan itu kalau kita mau terima, berarti kita harus bertanggung jawab apa yang sudah dipercayakan kepada kita, pimpinan bahkan masyarakat yang harus kita layani dengan baik. Betul. Kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri itu semakin tinggi. Betul Ibu. Jadi setidaknya pimpinan memberikan suatu kepercayaan jabatan itu tidak salah-salah lagi karena lihat kemampuan gitu kan. Wah, ini bagus nih jadi Kapolres atau jadi Wakapolres. Wah, pintar gitu. Wah, keren. Jabatan-jabatan Kapolres kan sudah hampir rata-rata di seluruh Indonesia sudah diemban oleh betul. bahkan Kapolda pun sekali ya kemarin. Iya, Kapolda pernah Bu saya dengar ya. Polwan. Nah, itu jabatan-jabatan strategis. Iya, betul sangat. Itu tidak mudah. Tidak Kita mudah. harus kerja keras dan Betul. harus kita punya motivasi diri dan dorongan, harus punya kemampuan itu. Betul. Sehingga kita bisa sama dengan polisi. Ya, betul sekali. Seperti Ibu kan seperti Kasubdit ya. Rata-rata Kasubdit itu kan pria. Iya. Tapi Ibu dipercayakan untuk jadi Kasubdit 1 di Tres Narkoba. Wah, tidak main-main jabatan itu Ibu ya. Sangat memerlukan pengorbanan juga untuk bisa terjun ke lapangan, untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan Bu ya. Memang untuk jadi Kasubdit opsional tuh
Ya, itu tadi perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan Ibu Waktu untuk dan waktu. keluarga juga memang sudah Ya. seperti apa yang Mbak Nila sampaikan tadi itu, bahwa bagaimana cara membagi tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai di karir, dan juga apalagi saya juga memegang sebagai pakor polwan. Iya. Jadi memang jabatan-jabatan itu yang harus Iya dipertanggungjawabkan. betul. Jadi semua di sini jabatannya Ibu ini triple job semua. Iya. Triple job semua, bukan double. Orang biasanya kan double job, jadi work mom, terus itu jadi ibu, tapi ini tidak, triple job. Baik Ibu, saya masih ingin bertanya sama Ibu Pakor lagi nih. Selain jabatan-jabatan strategis itu kan tentu banyak nih personil-personil polwan atau adik-adik saya yang banyak saya dengar itu punya prestasi Ibu di luar dari kedinasan, malah ada juga di kedinasan. Saya sebagai seniornya bangga sekali. Boleh Ibu maksudnya ya sebutkan siapakah polwan-polwan itu Ibu? Iya, itu tadi kan polwan tidak hanya dituntut untuk ini juga ya, untuk bekerja, tapi memang harus berkiprah juga. Nah, berkiprah di dalam eksternal maupun internal. Nah, di sini juga polwan-polwan Polda Sulawesi Tengah khususnya ya, itu banyak sudah meraih prestasi baik dalam hal ini tuh olahraga ya, khususnya olahraga. Ada yang mendapatkan meraih juara 1 kejurnas taekwondo maupun karate. Itu sudah teman-teman. Kemudian ada siapa namanya, Akiko ya. Akiko, Sekarang ini lagi itu kan atlet takraw. takraw. Iya. Nah, itu atlet takraw yang sekarang sedang berada di luar negeri mengikuti Thailand ya, mengikuti kegiatan Keren. olahraga Takraw, sepak takraw. Itu sudah jadi kebanggaan kita juga. Kemudian banyaklah yang ada penyelam juga. Penyelam ya, masuk dalam penyelam nasional. Seperti itu. Untuk polwan-polwan sudah banyak yang meraih prestasi gitu ya. Jadi polwan itu bisa bersaing lah. Iya Bu, benar. Jadi banyak sekali Bu ya prestasi yang dibawa oleh rekan-rekan saya dan adik-adik saya yang junior jangan pantang menyerah, bawa pulang medali emas. Kami menunggu medali emas. Mendulang ya. Mendulang medali emas. Ya. Oke, saya sekarang beralih ke Ibu Dwi ini Bu. Ya. Tadi kan sudah Ibu terangkan nih panjang lebar soal rangkaian persiapan Ibu. Nah, dalam persiapan itu apa kegiatan-kegiatan yang mungkin polwan ini terjun langsung dalam memperingati hari jadi polwan ini Bu? Kegiatan-kegiatan polwan ini apa saja itu Ibu dalam menjelang peringatan hari jadi polwan? Seperti tadi saya jelaskan sudah bahwa seperti kegiatan-kegiatannya ya bakti sosial ya Bu ya, rata-rata tadi, bakti sosial Bu ya. Kemudian Jangsana, kemudian bakti religi, webinar, turjangli, ya. dan banyak lagi Bu ya, masih banyak lagi. Dan ada satu lagi, lomba. Oh lomba, ada lomba. Ada. Lomba apa itu Ibu? Lomba karya tulis dan public speaking. Nah, itu. Jadi sekarang sedang dikirim namanya, tapi kita belum tahu ya, mudah-mudahan amin. Semoga Polwan bisa Polda meraih Sultan juara. amin, Ya, amin. meraih kemenangan. Ya, ada juga beberapa yang kita usulkan nama-nama yang akan mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri. Mudah-mudahan itu akan Amin Ibu. disetujui, ya. Setidaknya menambah prestasi buat Polwan Polda Sulawesi Tengah ya Bu ya. Baik, kepada Ibu, masih ke Ibu Dwi ini, selama Ibu ditunjuk nih sebagai Ketua Panitia Hari Jadi Polwan ke-75 tahun ini, kira-kira apa nih Bu? Saya lihat kan rangkaiannya banyak, tentu seksi-seksinya juga banyak yang Ibu atur. Kesannya Ibu mengatur banyak seksi kegiatan ini dan pesannya. Kesannya dulu ya. Iya, kesannya dulu, boleh Bu, kesannya dulu. Kesannya bahwa Ya. menjadi ketua panitia itu bukan hal yang mudah. Ya betul. Karena banyak yang diatur ini. Banyak yang diatur, dengan Bu. berbagai karakter, sifat tentunya. Jadi perlu kesabaran. Baik. Perlu kesabaran dalam mengatur semua kegiatan tuh, tentunya yang kita didukung dengan ya ini tadi, para ketua seksi. Wah, ya, sangat siapa membantu. para ketua seksi ya? Polwan-polwan. Wah, polwan lagi Bu Iya, ya. itu. Betul. Jadi emang
Kita perlu kerjasama yang baik sih, perlu kerjasama yang baik, didukung dari rekan-rekan. Karena kalau tidak didukung, ya kita nggak akan bisa Iya, berjalan ini saling karena mendukung ya. kegiatannya, wow ini luar biasa. Betul, Ibu. Karena ini hari jadi Ya. Poluan, jadi Poluan semua yang bergerak Ibu, seksi-seksinya, ketua seksinya, anggota-anggotanya semua Poluan yang bergerak. Jadi tetap harus ya semangat. 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 Menjelang 1 September acara hari puncak. Semangat ya. Kemudian semangat. emang tambah lagi satu, disiplin. Oh, Nah, disiplin Bu ya. karena bukan apa, kita Polwan ini semua punya tugas masing-masing ya. Betul. Jadi harus menyisihkan waktu untuk rapat dan lain sebagainya dengan Dengan tugas pokok, Bu ya. Iya, Tugas ada pokok itu kita. masing-masing ya. Ini kan sampingan gitu ya. Sampingan, tapi Jadi memang penting bisa. juga. Penting juga. Karena dari Polwan ke Polwan gitu. Iya, kan. betul. Karena ini kita Poluan Iya. kita gitu. Ya, emang Iya. harus ya berusaha seimbang lah. Ya. Betul, Dan sih. perlu pengorbanan. Ya. Pengorbanan. Kembali lagi pengorbanan. Pengorbanan ini Bu. Pengorbanan ya. Pengorbanan. Pengorbanan. Kira-kira pengorbanannya apa nih Bu? Pengorbanan Waktu ya, segala- waktu, semuanya. tenaga, waktu, tenaga dicurahkan. waktu, iya. semuanya kalau Kalau pengorbanan itu semuanya kan. tapi tidak apa-apa. Kalau kita laksanakan secara ikhlas, Ya, ya, semuanya insya bisa Allah. berjalan. Betul Ibu, betul. Dan karena ini kan hari jadi Poluan juga, jadi Ya. kami juga Poluan mungkin ikhlas juga karena ini buat kita juga. Ya, betul. Iya, betul. Cuman ya saya ingatkan bahwa untuk hari ulang tahun Poluan itu dia jatuh tanggal 1 September. Oh iya, betul, Ya, betul. ke 75. Cuma memang 75. pelaksanaan syukurannya, rangkaian syukurannya. syukurannya itu kita laksanakan tanggal 4. Oh, begitu untuk, Bu. internal di Polda wilayah, tapi untuk tanggal 5 itu akan dilaksanakan di Mabes seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Tapi hari ulang tahun Poluan adalah tanggal 1 September. Ingat, sahabat Polri di luar sana bahwa hari ulang tahun Poluan itu jatuhnya di tanggal 1 September karena tapi untuk rangkaian syukurannya kita akan melaksanakan di tanggal 5 September. Oke, Oke. seperti itu Mbak Nila. Terima kasih Ibu Ketua. Sekarang saya mau beralih lagi nih Iya. kepada Ibu Pakor nih. Ibu Pakor ini kan seperti ibunya Poluan Sepolda Sulawesi Tengah. Gimana sih Bu? Kami aja yang biasanya cuma 2 anak susah Bu ngurusnya. Gimana yang 300 ini Bu mengawasinya, pembinaannya itu gimana Bu? Bagaimana kiat-kiatnya Ibu ini? Ya, makanya kalau untuk menjaga anak 2 aja Iya. kita masih apalagi yang Apalagi ini 300 Ibu. 356 ya memang itulah tantangan untuk Ibu, seorang tantangan ya. pakor ya diberikan tanggung jawab bagaimana mengawasi membina rekan-rekan Poluan baik ada di Polda maupun di Polres jajaran. Nah, itu perlu penting adalah komunikasi. Saya juga sudah menyampaikan kepada rekan-rekan Poluan yang ada di jajaran apabila ada masalah, ada kendala-kendala dalam melaksanakan tugas ya ditolong disampaikan ataupun informasikan kepada Pakor. Dengan adanya seperti itu kita kan bisa mengetahui apa-apa yang terjadi maupun ada kendala-kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan Poluan yang ada di jajaran maupun yang ada di Polda. Ya. Itu penting sekali komunikasi dan kita memang tahu karakter-karakter itu banyak ya. Iya Bu, Ada yang berbeda-beda. karakternya yang Iya, bisa betul. diatur, Iya. yang bisa ya itu seperti itu. Tapi itu seni kita dalam memimpin organisasi seperti itu. Tidak semua sama apa yang Iya, kita betul. inginkan tuh harus seperti ini, tidak. Betul, Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita memahami karakter-karakter orang itu sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu kan tercapai. Iya. Tidak kita harus menjudge seorang, loh kamu seperti ini, tidak Iya. seperti itu. Jadi itulah Layaknya cara seorang ibu ya, Bu ya. itulah cara-cara kita bagaimana memanage, kita membimbing, apalagi adik-adik banyak yang adik-adik yang masih baru, Masih gitu baru, ya, Bu ya. selesai pendidikan ya pastilah dia bingung loh. Ini ternyata organisasi Polri khususnya Polri, Poluan ini ya, seperti Polri. ini, Iya. semua serba diatur. Serba ya kan? diatur, ya. Semua pada saat kita sudah masuk dalam institusi kepolisian itu kita sudah menandatangani kontrak. Nah, dari masyarakat masuk ke dalam institusi kepolisian itu sudah harus taat dengan aturan-aturan yang sudah ada pada saat kita membuat kontrak itu seperti itu. Jadi banyaklah kendala-kendala, tapi itu tidak berarti untuk saya pribadi saya mampu mengatasi itu dengan dukungan dari rekan-rekan semuanya baik yang senior maupun yang junior. Iya. Saya kalau ada kendala juga saya tidak sendiri, Iya. saya mungkin mencari informasi, minta pendapat dari rekan-rekan yang lain. Iya. Seperti itulah kita
memanage untuk rekan-rekan Poluan yang ada di Polda maupun di jajaran. Amin. Kami mendoakan Ibu tetap sehat, Amin. tetap kuat dalam menghadapi, Harus semangat. dalam menghadapi anak-anak Ibu yang 365 orang yang tersebar di jajaran Iya. Polda Sulawesi Tengah. Dan mereka ini kan semua tersebar Bu ke jajaran. Tentu jarak itu sangat jauh, apalagi per kabupaten itu sangat jauh. Upaya Ibu untuk meningkatkan kemampuan mereka itu bagaimana Ibu? Ya, saat ini kan kita untuk meningkatkan kemampuan khususnya personil Poluan tadi yang sudah berprestasi dan seterusnya itu, di mana juga program unggulan Kapolri di presisi itu kan kita harus prediktif, kemudian responsibility, kemudian transparan dan berkeadilan. Untuk kita supaya bisa meningkatkan kemampuan kita itu ya tadi kita melaksanakan setiap minggu ya, minggu kita melakukan latihan-latihan baik itu baik. secara pelatihan dalmas, kemudian negosiator kita lakukan latihan judo untuk bela diri Bu ya. untuk kemampuan kita Kemampuan untuk bela diri. menjaga stamina kita untuk dapat bisa melaksanakan tugas. betul. Nah, di samping itu juga kalau misalnya kita punya kemampuan bela diri, ya pada saat kita menghadapi misalnya hal-hal yang tidak perlu kita harus menggunakan senjata api dan sebagainya, ya kita harus mempunyai kemampuan itu. Itulah yang kita latih sekarang juga. Kemudian kita juga punya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang ada di SPN juga, pengembangan fungsi Bu ya, fungsi. Jadi setiap bulan itu 4 kali ya kita melaksanakan rutin Bu ya, rutin. Untuk kemampuan Poluan, sehingga pada saat mereka melaksanakan kegiatan itu mereka harus melaporkan dan memberikan dokumentasi apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi itu sebagai upaya Bu ya kita mengontrol, mengawasi apa saja Poluan Polda Sulteng yang di jajaran ini yang mereka lakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Ya, jadi seperti laporan per bulan Bu ya. Dengan cara-cara latihan yang benar gitu. Saya menyampaikan kalau melaksanakan latihan itu ya jangan main-main. Karena itu memang betul-betul yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Betul. Kalau kita benar-benar mau latihan judo ya sudah pasti kita punya kemampuan untuk bela diri, begitupun juga negosiasi, karena memang apalagi ini sekarang mau pemilu. Ya, lagi marak-maraknya pasti bakal banyak unjuk rasa Bu ya. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Diri. Seperti itu, mempersiapkan diri untuk menghadapi semua pesta rakyat yang akan kita laksanakan tahun 2024. Karena mengingat Poluan pasti barisan terdepan ya. Kalau unjuk rasa itu barisan terdepan yang melakukan negosiator. Kenapa Poluan harus di depan? Wah, ini kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa? Nah, itu supaya kan kita ini perempuan itu kan memiliki jiwa keibuan, kemudian juga memiliki hati, bukan berarti Poluan tidak ada hati nuraninya, mungkin lebih ini lagi ya, lebih dengan masyarakat, sehingga pada saat melihat Poluan yang sudah berdiri di situ pasti mereka juga para unjuk rasa ini teringat ibunya. Iya, teringat ibunya, saudara perempuannya ya, betul. Itu yang kita harus juga persiapkan, dan kita tidak boleh lagi ada kekerasan dan seterusnya gitu. Apalagi menjas, unjuk rasa dan seterusnya. Seperti itu. Kita harus netral. Betul, netral. Tuh Mbak Nila. Begitu banyak kita ngobrol-ngobrol Ibu soal Poluan, soal menjelang hari jadi Poluan nih. Saya sekarang ingin bertanya nih Bu, kira-kira harapan kita ke harapan Ibu Pakor Poluan kepada Poluan Polda Sulteng pada khususnya Bu ya, bukan Poluan Republik Indonesia tapi kepada Poluan Polda Sulawesi Tengah. Apa harapan Ibu sebagai selaku Pakor Poluan? Ya, harapan saya kepada rekan-rekan Poluan yang ada di Polda Sulteng khususnya ya, dan jajaran ya, mari kita tetap jaga diri kita, tingkatkan kemampuan dalam kita melaksanakan tugas. Tetap harus memiliki kepribadian yang baik. Memiliki etika, karena memang masyarakat juga harus menuntut melihat Poluan, masa Poluan sudah cantik tapi tidak memiliki etika dan seterusnya. Dan yang lebih utama lagi adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu yang menjadi harapan-harapan kita, semoga Poluan Polda Sulawesi Tengah semakin jaya dan semakin berkiprah. Amin. Ya, seperti itu.
Nah, kalau Ibu Ketua Panitia ini apa harapannya? Ya, kalau harapan saya kepada semua polwan, tidak hanya di Polda Sulteng, tapi kepada semua polwan yang berada Ya. di Republik Indonesia. Semua pasti mendengar ini. Iya, pasti Amin. mendengarkan. Mari kita tingkatkan profesionalisme. Ya. Pegang teguh Tribrata. Wah, benar Ibu. Itu sebagai pedoman Pedoman. hidup, dan Catur Prastya sebagai pedoman kerja. Insya Allah kalau kita berpegang itu tidak akan aman. Amin, amin, aman dan selamat. amin, amin. Aman dan selamat sampai selesai. Betul, betul, Nah, betul. Itu yang harapan kita. Harapannya Bu ya. Aman dan selamat. Aman dan selamat. Masih ada lagi Bu harapannya? Itu aja. Itu aja, oke. Semuanya itu. Dirangkum itu semuanya. Iya. Oke Ibu. Baik, kita sudah sampai di akhir acara. Sebelum saya menutup acara ini, kita sedikit merangkum semua ini kan ya. Meskipun ini Polwan ini menghadapi tantangan, kehadiran Polwan telah menjadi citra tersendiri bagi kepolisian Indonesia. Sosok wanita ini yang halus hingga tegas telah menempatkan polisi wanita ini bukan hanya sekedar wanita yang hanya berseragam. Baik, kita akan menutup ini dengan Polri presisi, Polwan siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.